Oke, sudah masuk semuanya? Oke, sebelum kita mulai, kayaknya kita absen dulu. Oke, dari mana saja nih? Dari Bandung, dari Surabaya, dari mana lagi nih? Jakarta Selatan. Oh, oke, sudah cukup ramai ya nampaknya. Kita mulai 5 menit lagi ya. Oke, sambil nunggu mungkin teman-teman yang masih di perjalanan pulang, mungkin ada yang baru pulang kerja, ada yang baru beres dari aktivitasnya. Sambil kita tunggu, mungkin teman-teman buat yang sudah hadir bisa absen dulu di kolom chat di samping, dan mungkin bisa sebut juga asal kotanya, jadi biar saya juga tahu pesertanya dari kota mana saja. Oke, dari mana aja nih ya? Dari Mojokerto, Batam, Surabaya, Aceh, Sangatta, Bojonegoro. Ya, luar biasa. Antusias semuanya luar biasa. Ada sampai saat ini nih baru 259 yang masuk. Kita tunggu ya sekitar 5 menit lagi supaya lebih banyak lagi yang masuk. Karena materi malam hari ini cukup spesial ya. Di webinar kedua ini kita akan bahas materi yang lebih dalam, materi yang lebih bisa dibilang lebih expert. Jadi pastikan teman-teman semua persiapkan diri untuk belajar dan menyerap ilmu lebih banyak lagi. Dan pastikan juga setelah sesi webinar ini, pastikan semua yang saya sharingkan itu dipraktekkan juga ya, karena ya sebagus apapun ilmunya, sekeren apapun ilmunya, kalau tidak dipraktekkan ya tidak akan jadi apa-apa juga. Oke, sambil nunggu yang lain. Oke, sebelum kita mulai saya mau memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Ahmad Fadel, saya biasa dipanggil Fadel. Buat yang belum kenal, ya saya biasa di Akademi Bisnis Digital atau di Abdi ini saya biasa mengisi training Facebook Ads yang 2 hari. Ya jadi kalau di Abdi itu kan ada pertemuan, ada training offline-nya, ada training online-nya. Nah di bagian training offline itu saya biasa mengisi di training Facebook Ads 2 hari. Jadi yang sudah ikut training Facebook Ads ini biasanya pasti sudah kenal dengan saya. Dan di malam hari ini sekali lagi saya ingin men-sharingkan materi yang sebelumnya belum pernah di-sharingkan, bahkan di dashboard pun bisa dibilang ini belum ada, dan di training FB Ads pun ataupun di Kopdar ini juga sebetulnya belum pernah dibahas. Makanya spesial sekali, beruntung sekali Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir ke webinar malam hari ini bisa menyimak semuanya. Eh, saya ingin setelah webinar ini Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa praktek dan sesegera mungkin bisa dapat hasilnya. Amin. Oke, eh, oke, skip 2 menit lagi ya. Tadi kan saya bilang 5 menit lagi. Sambil menunggu. Wah, Pontianak, Bogor. Ya, banyak ya dari berbagai kota di Indonesia. Oke, kita tunggu dulu yang lainnya agar lebih banyak lagi yang menyimak.
Oke, oke, nampaknya sudah cukup banyak yang masuk. Ya, jadi ini kan webinar yang sesi kedua nih. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu dan teman-teman itu sudah nonton yang sesi sebelumnya. Jadi ini kabar baik sebetulnya untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru gabung, mungkin ada yang baru gabung 2 hari yang lalu atau mungkin 1 minggu yang lalu, atau mungkin ya sudah gabung 1-2 bulan yang lalu. Nah, buat yang belum tahu, sekarang ini di luar semua materi yang diberikan, ya khususnya yang di training center dan juga training-training offline-nya seperti kopdar dan training. Nah, di luar dari itu semua, ini sebetulnya kabar baik buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang jalanin abdi sekarang. Ya, yaitu adalah sekarang tiap minggu, mungkin sebagian udah tahu, tapi nggak apa-apa saya kasih tahu lagi buat yang belum tahu. Sekarang setiap minggu Abdi mengadakan live webinar eksklusif itu 2 kali Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi yang pertama, sesi pertama itu biasanya di hari Selasa itu membahas hal-hal yang basic, yang sesi kedua ini membahas hal-hal yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Jadi pastikan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bergabung dimanfaatkan, karena sayang sekali, rugi sekali kalau fasilitas ini tidak dimanfaatkan. Kami sudah kasih semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman, betul-betul tinggal menjalankan saja dan mempraktekkan apa yang sudah kita kasih. Oke, oke, nampaknya sudah lewat 5 menit, agar tidak terlalu malam juga. Mungkin kalau di Indonesia Timur ini udah jam 10 ya, jadi agar tidak terlalu malam, webinar malam hari ini sebenarnya saya akan membawakan kurang lebih dalam waktu 1 jam. Jadi pastikan Bapak dan teman-teman semua fokus dan ambil posisi terbaik, ya nggak masalah sambil santai ya, sambil makan, sambil tiduran mungkin kalau yang sudah di rumah, atau mungkin ada yang lagi di jalan, lagi di kendaraan umum atau lagi di mobil. Ya nggak apa-apa, pokoknya apapun kondisi Anda, pastikan cari posisi senyaman mungkin untuk agar siap menerima materi malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini bisa menjadi bermanfaat, bisa dipraktekkan, dan bisa berdampak besar buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Ahmad Fadel, biasa dipanggil Fadel. Sehari-hari kalau Bapak Ibu ikut training Akademi Bisnis Digital, itu yang training Facebook Ads 2 hari itu dibawakan langsung biasanya oleh saya. Nah, pada malam hari ini saya ingin membahas satu materi yang ini lebih advance lagi, yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ini bisa dibilang materi yang lebih dalam. Nah, malam hari ini mungkin sudah dibocorkan sebelumnya di Telegram bahwa kita akan bahas Google Ads, betul ya? Atau mungkin kalau istilahnya itu Google AdWords, kita biasanya nyebutnya Google Ads ya. Google Ads itu apa? Ya intinya kita beriklan lewat satu platform yang namanya Google. Ya, jadi kalau platform beriklan itu kan yang terbesar di dunia ini ada 2. Ya, ada Facebook dan juga ada Google. Biasanya kalau Bapak Ibu dan teman-teman beriklan berbayar, itu yang biasa kita ajarkan di Abdi kan biasanya Facebook Ads, betul ya? Nah, ngomong-ngomong udah tonton belum semua video tutorial Facebook Ads di Training Center? Ya, saran saya tonton semuanya sampai habis dan pastikan yang paling penting adalah dipraktekkan. Nah, jangan lupa juga pantengin terus jadwal-jadwal training Abdi, training offline khususnya. Ada kopdar dan juga ada training. Pastikan Bapak Ibu dan teman-teman hadiri semua training-trainingnya. Jadi agar semua ilmu yang kami sharingkan bisa Bapak Ibu praktekkan semuanya. Oke, jadi malam hari ini saya akan membahas lebih tepatnya Google AdWords, atau kita biasa menyebutnya Google Ads. Ya. Nah, apa saja yang akan, sebelum saya masuk ya, apa saja 4 hal yang akan dibahas pada webinar malam hari ini? Ya. Ini yang pertama, jadi ada 4 poin ya. Yang pertama, bagaimana cara sederhana agar Anda bisa mendapatkan reseller dan omset produk dengan iklan di Google AdWords atau di Google Ads. Nah, ini menarik sekali nih sepertinya ya. Mungkin selama ini sebagian besar di antara Bapak Ibu dan teman-teman masih belum tahu bagaimana cara dapat reseller atau omset produk lewat Google. Mungkin selama ini tahu lewat traffic gratisan, lewat Facebook Ads, atau mungkin
ya dengan cara-cara lain atau mungkin offline ya. Tapi di malam hari ini karena ini sangat spesial, jadi saya juga akan membahas satu topik yang cukup menarik untuk dibahas ya, yaitu Google Ads. Nanti akan saya sharingkan. Yang kedua, nah kalau kita bicara Google Ads, kita juga pasti bicara soal faktor-faktor penentu apa saja yang membuat iklan Google Anda itu menjadi sangat efektif, sehingga bahkan bisa meningkatkan angka closing reseller Anda dan juga omset produk Anda hingga 2-3 kali lipat. Ya, pertanyaannya nih, ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua selama ini udah belajar ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Abdi, sudah berhasil dapat reseller mungkin, atau mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah dapat rewardnya. Nah sekarang coba bayangkan dulu, misalnya setelah Bapak Ibu dan teman-teman semua mendengarkan webinar ini sampai selesai dan mempraktekkan semuanya, gara-gara mempraktekkan itu semua, angka closing bisa meningkat dan omset produk bisa meningkat hingga 2 kali lipat. Kira-kira berharga nggak kalau didengarkan sampai selesai dan dipraktekkan? Saya mau tahu dulu nih jawabannya nih. Berharga nggak kira-kira? Ya, saya mau tahu dulu nih jawabannya. Oke. Oh ya, sebelumnya suara saya cukup jelas nggak nih kira-kira? Jelas? Suara saya jelas. Kalau jelas ataupun tidak jelas langsung chat aja di kolom chat agar saya juga tahu. Oke. Berharga, sangat berharga. Wih, mantap ya. Jelas suara saya sebelum saya lanjut nih. Takutnya saya udah ngomong panjang lebar, ternyata suaranya nggak jelas ya. Tulisannya kabur. Mungkin coba dicek jaringan internetnya. Coba dicek kembali. Oke. Jelas ya? Oke, saya lihat banyak yang sudah bilang jelas dan oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu semua tadi udah bilang berharga sekali bisa dapat angka closing reseller dan omset produk meningkat hingga 2-3 kali lipat. Maka itu nanti saya akan bahas sampai di sesi terakhir. Yang ketiga ada juga sesi product knowledge agar omset Anda bisa meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Ya, jadi kenapa product knowledge ini penting? Ya, kita bicara bisnis Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita bicara bisnis, kita menjual produk-produk yang memang kita jual. Logikanya kalau kita ingin menjual produk yang kita jual, kita sendiri harus tahu dulu nggak product knowledge-nya apa. Bahkan kita sendiri sebetulnya harus nyoba dulu nggak sih produknya agar kita bisa benar-benar ngerasain manfaatnya dan bisa menjual kembali ke orang lain dengan mudah, dengan lebih pede gitu. Ya, kenapa penting? Ya, kalau saya tanya balik ke Anda, kira-kira Anda lebih pede jualan produk kalau sudah pakai atau belum pakai produknya? Kira-kira mana yang lebih pede? Ya pastinya kalau Anda sudah pakai, betul ya, karena Anda sudah merasakan manfaatnya, Anda juga jadi yakin produknya bagus, itu akan memberikan power atau kekuatan yang berbeda ketika Anda menjual kepada orang lain. Jadi ini yang ketiga nih, ini nanti saya akan berikan beberapa, nggak semuanya ya, nggak semuanya karena kalau semuanya ini bisa terlalu panjang ya, karena sedangkan waktu kita cukup singkat hanya 1 jam. Jadi saya hanya akan bahas beberapa produk saja yang memang akhir-akhir ini paling laku atau best seller lah bisa kita bilang. Oke. Yang keempat ada sesi tanya jawabnya. Ya, nanti buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya kasih kesempatan untuk bisa tanya jawab. Ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman di akhir prinsipnya gini, seperti ini ya. Nanti saya jelaskan dulu sampai nanti sesi penjelasannya berakhir. Nanti sebelum kita masuk ke product knowledge, nanti saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tapi mohon maaf kalau misalnya semua pertanyaan tidak bisa saya jawab karena pasti banyak sekali. Ini saya lihat yang hadir sudah 600 orang lebih ya. Jadi ya kemungkinan besar saya tidak mungkin bisa menjawab semuanya, tapi mungkin nanti akan saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang paling mewakili atau yang paling bagus, itu nanti akan saya pilih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan disimpan terlebih dahulu, nanti kita langsung sesi tanya jawab setelah praktek. Oh ya, jadi nanti saya jelaskan konsepnya dulu, habis itu baru nanti kita ada sesi prakteknya juga. Jadi ini kabar baik juga sebenarnya buat Bapak Ibu semua yang hadir. Jadi ada sesi prakteknya, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu dan teman-teman semua pastikan siapkan catatannya. Nah, ini yang paling penting ya, karena materi yang dibahas malam hari ini bisa dibilang apa ya? Ini bukan cuman hal basic aja, tapi ini hal-hal yang agak dalam dan lebih expert ya sifatnya. Jadi pastikan siapkan catatannya, karena
Saya pribadi pun juga gitu, kalau saya mengikuti sebuah webinar, kadang saya juga suka suka kok ikut-ikut webinar di luar sana ya, dari yang gratis sampai berbayar saya ikutin. Ya apapun itu ilmunya itu bagus-bagus semua, saya selalu mencatat. Makanya eh, saya bisa ada di posisi sekarang. Jadi pastikan siapkan catatannya ya, itu yang paling penting. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bahasan intinya saja. Jadi iklan di Google AdWords ya. Jadi mungkin beberapa di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua itu sudah ada beberapa yang mencoba iklan di Google dan hasilnya mungkin cukup luar biasa. Saya juga tahu ada beberapa member kita yang sudah membuktikan beriklan di Google itu luar biasa. Nah, tapi sebelum kita masuk, Bapak Ibu dan teman-teman perlu tahu dulu nih, jenis iklan Google itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang akan saya bahas malam ini itu satu jenis dulu, karena nanti di iklan-iklan Google yang berikutnya nanti akan saya jelaskan di webinar serial berikutnya. Jadi pastikan ikuti terus, pantengin terus. Nanti ini webinarnya pasti akan berseri. Jadi sekarang saya jelaskan dari mulai yang basicnya terlebih dahulu. Ada dua jenis iklan Google ya. Yang pertama itu adalah Google Search Network istilahnya ya. Jadi Google Search Network ini apa? Ya ini simpelnya adalah ketika Anda klik sesuatu atau Anda searching atau Anda cari sesuatu di Google, misalnya Anda sedang ingin membeli misalnya ingin membeli sepatu atau beli kaos misalnya, Anda pasti searchingnya di Google. Nah, ketika Anda searching di Google, habis itu muncul tuh website-websitenya. Nah, website-websitenya itu, khususnya nanti di bagian atas, nanti saya tunjukkan, itu adalah iklan Google Search Network. Yang kedua, ini namanya Google Display Network. Jadi, Google Display Network ini mungkin kalau Anda masuk ke sebuah website, mungkin Anda sempat ingin belanja online, ingin beli sepatu, ingin beli baju, ya ke sebuah website, kemudian Anda keluar dari website tersebut, Anda masuk ke website yang lain, katakanlah Anda membuka, misalnya Anda buka detik.com, tiba-tiba ketika Anda buka, misalnya aja nih, misalnya Anda buka detik.com atau Anda buka kompas.com misalnya, ini misalnya aja. Kemudian ketika Anda buka website itu, tiba-tiba di sebelah kanan atau kirinya tuh ada iklan, ya. Mungkin beberapa di antara Anda mungkin pernah merasakan hal itu. Nah, itu yang kita sebut Google Display Network. Oke. Nah, yang sekarang akan kita bahas malam hari ini, kita akan bahas khususnya di poin yang pertama, yaitu Google Search Network, ya, karena ini yang paling basicnya, yang paling gampang juga kita lakukan. Tapi ya itu karena memang paling gampang, juga dapat hasilnya juga cukup mudah, karena saya sendiri pun sudah membuktikan bisa dapat hasilnya. Nah, ini mungkin ya, kalau mungkin untuk Bapak Ibu yang belum kebayang apa itu Google Search Network atau apa itu Google Display Network, ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di layar. Ya, misalnya saya mencari peppermint, ya, peppermint essential oil di Google. Yang muncul adalah essenzo.co.id. Nah, itu adalah yang sampingnya tulisan essenzo.co.id itu kan ada tulisan ad, atau mungkin kalau bahasa Indonesianya iklan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari iklan Google Search Network. Jadi, Anda bayangkan Anda iklan di Google, kalau orang cari di Google, di mesin pencari, itu akan munculnya website Anda. Kok bisa seperti itu, nanti akan kita bahas. Ya, nanti akan kita bahas lebih detailnya. Bahkan nanti ada sesi prakteknya juga, bagaimana ini bisa kita lakukan. Dan yang kedua, ini yang sebelah kanannya, ini ada Google Display Network, ya. Jadi ya ini contoh ketika Anda lagi membuka sebuah website, tiba-tiba di sebelah kanannya ada iklan. Nah, itulah Google Display Network. Jadi bisa dibilang Google Display Network ini ya dalam tanda kutip ini bisa menghantui Anda semua. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda dihantui oleh iklan kita. Nah, kebayang ya, segitu menariknya kita beriklan di Google. Bahkan kita juga bisa mengikuti kemanapun calon konsumen kita pergi, ya, ibarat kata seperti itu. Oke, sebelum kita praktek, saya ingatkan sekali lagi, saya bahas dulu konsep-konsep dan mindset dasarnya, ya, karena di setiap training manapun, sebelum saya masuk ke prakteknya, pasti kita bahas soal mindsetnya dulu. Ya, kenapa? Karena mindset itu ibaratnya pondasi. Kalau kita mau bangun sebuah gedung, kalau kita mau bangun sebuah rumah, ya rumah yang besar, gedung yang bertingkat, gedung yang tinggi, kalau mau dibangun dengan kokoh, yang harus kita pastikan agar gedung tersebut bisa kokoh berdiri dan kuat adalah pondasinya terlebih dahulu. Betul ya? Jadi kita sepakati bersama bahwa pondasi itu penting, dan ibaratnya mindset itu adalah sebuah pondasi sebelum Anda mulai bisnis. Jadi sebelum praktek, pastikan pahami dulu mindsetnya. Oke?
Kenapa Google Ads ya? Kenapa Google Ads ini bisa bagus sekali efeknya dan bisa dengan mudah bahkan bisa meningkatkan omset omset produk dan juga jumlah reseller kita khususnya kalau kita bicara Abdi dan Essenzo. Ini ada beberapa alasannya. Yang pertama, sekarang ini orang itu mencari apapun di mana? Ya, di Google, betul nggak? Anda mungkin ya kayak tadi saya bilang, mungkin Anda lagi sakit ya, mungkin lagi batuk pilek terus nyari obat batuk dan pilek yang ampuh. Nah, Anda carinya di mana dulu? Ya, mungkin kalau zaman dulu orang masih bisa nanya ke saudaranya, nanya ke temennya atau nanya ke orang yang dipercaya. Tapi zaman sekarang orang kalau nyari apa-apa itu di mana? Di Google, Bapak Ibu teman-teman. Bahkan nih, ketika saya mau pergi nih, saya mau liburan. Saya mau liburan, misalnya anggap saja saya mau liburan ke Bali misalnya. Ketika saya mau ke Bali, saya nggak tahu nih di Bali ada tempat apa aja sih yang bagus gitu. Saya nggak tahu kan tempat nongkrong yang enak itu apa, tempat makan yang enak itu apa. Saya kan betul-betul nggak tahu. Tapi bayangkan Bapak Ibu di posisi saya, bagaimana caranya agar Bapak Ibu bisa tahu ya tempat mana misalnya di Bali ya yang enak tempat buat nongkrong, yang bagus, makanan yang enak. Itu gimana cara agar bisa tahu? Pastikan Bapak Ibu semua nyarinya di Google, betul ya? Ya apalagi zaman sekarang semua mencari apapun di Google. Jadi Anda bisa bayangkan traffic yang datang ke Google itu luar biasa besar. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak bisa memanfaatkannya, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu lebih mudah digunakan. Ya, jadi maksudnya adalah mungkin kalau misalnya Anda ketika Anda iklan misalnya di Facebook Ads ya, di Google Ads ini khususnya yang bagian pertama ini bisa dibilang lebih mudah karena targetingnya itu hanya berdasarkan keyword saja. Jadi keyword itu kata kunci. Jadi nanti kita mentargetkan. Biasanya kalau di Facebook Ads itu kan targetnya ada target interest, lokasi, usia dan lain-lain ya. Di Google Ads yang khususnya yang search network yang bagian pertama tadi itu cukup mudah karena targetingnya hanya berdasarkan kata kuncinya saja. Dan format iklannya itu hanya menggunakan teks saja. Jadi mungkin kalau di Facebook Ads mungkin pakai gambar, pakai video. Nah, di Google khususnya yang bagian pertama ya, kita kalau bicara yang Google Display Network itu juga ada gambar dan videonya juga. Tapi ini kita bicara yang pertama tadi ya, yang Google Search. Itu targetingnya format iklannya hanya menggunakan teks saja. Dan berikutnya pengunjungnya itu lebih tertarget ya. Jadi kenapa lebih tertarget? Karena iklan kita yang muncul di Google itu adalah iklan kita itu datang ke orang-orang yang memang mencari. Ya, jadi misalnya kayak tadi iklan Essenzo itu Peppermint, iklan itu datang. Anda misalnya iklan Essenzo nih yang Peppermint tadi, ya, lebih tertarget. Kenapa? Karena memang orang-orang yang masuk ke website tersebut itu adalah orang-orang yang mencari. Ya, kalau Anda ingat ada istilahnya customer temperature rate, itu kan kita membagi calon customer kita jadi beberapa level atau beberapa tingkatan. Ada istilahnya cold market. Ya, cold market itu kan orang-orang yang masih belum tahu soal produk kita, yang masih dingin ya, yang masih belum tahu produk kita apa, belum tahu kita siapa. Terus yang kedua ada warm market, yaitu orang yang sudah mulai tahu dan mulai tertarik. Yang ketiga hot market. Hot market itu bisa dibilang itu adalah orang-orang yang siap beli. Nah, logikanya orang-orang yang sudah mencari di Google itu kira-kira ada di mana? Nah, kemungkinan besar itu adalah mereka berada di hot market atau memang orang-orang yang sudah siap beli. Jadi, orang-orang yang mengunjungi website Anda itu adalah orang-orang yang memang sudah siap beli. Jadi, wajar kalau pengunjungnya lebih tertarget karena memang orang yang mencari dengan kata kunci tertentu itu adalah orang-orang yang memang minatnya memang sedang mencari produk tersebut. Ya, itu nanti akan kita bahas. Dan efeknya apa? Efek karena pengunjung kita lebih tertarget, mereka itu adalah orang-orang yang hot market. Efeknya adalah tingkat konversinya jadi lebih tinggi. Ya, makanya kenapa tingkat konversinya bisa lebih tinggi? Ya, karena itu pengunjungnya lebih tertarget. Makanya kemarin saya juga coba hanya iklan 100.000 aja itu sudah bisa dapat 2-3 reseller ya. Anda bayangkan, itu sangat murah sekali dan bisa dibilang konversinya sangat tinggi ya. Dari yang masuk chat atau yang masuk leads itu misalnya dari 10 orang yang masuk leads itu konversinya bisa 30-40% bahkan ya, tinggi sekali ya. Kenapa? Karena memang orang-orang lebih tertarget. Dan yang terakhir, budget iklan lebih minim, tadi saya sudah contohkan.
saya mengiklankannya hanya habis budget sedikit tapi hasilnya bisa luar biasa untung. Sekarang kita bahas langsung sekaligus nanti kita akan praktekkan juga faktor penentu kenapa sih iklan di Google AdWords itu bisa menjadi sangat efektif ya. Yang pertama, nanti sekaligus akan saya praktekkan. Yang pertama, pemilihan keyword yang tepat ya. Jadi pastikan kalau Anda beriklan di Google, pastikan pilih keyword yang tepat. Ya, bagaimana cara pilih keyword yang tepat? Ya, Anda bisa lakukan yang namanya riset keyword. Nanti akan saya praktekkan juga. Ya, jadi pastikan disimak baik-baik. Kalau perlu sambil nonton, sambil buka laptop di sampingnya ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi usahain sambil dipraktekkan karena nanti teman-teman juga akan mempraktekannya. Oke. Berikutnya pemilihan keyword yang tepat. Jadi nanti kita melakukan ada yang namanya riset keyword. Jadi kalau misalnya kita mau menjual suatu produk ya, misalnya katakanlah kita menjual peppermint misalnya, Essenzo peppermint. Nah, kira-kira orang yang mencari peppermint di Google itu Pak, kira-kira mereka nyari kata kuncinya di Google tuh kira-kira pakai kata kunci apa? Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan fungsinya, ya peppermint kan bisa buat flu, bisa buat migrain, ya, bisa buat batuk, ya. Pokoknya flu, batuk, migrain, ya, atau mungkin dari namanya sendiri peppermint itu kan sebenarnya nama peppermint itu sebenarnya udah banyak juga yang tahu, yang ngincar, apalagi sudah banyak juga iklan Essenzo di Facebook. Jadi bayangannya gini, kenapa iklan di Google bisa efektif? Karena orang-orang yang masuk ke Google itu biasanya orang-orang yang sudah pernah lihat iklan sebelumnya. Jadi misalnya dia sebelumnya pernah lihat iklan di Facebook Ads atau mungkin temennya ngiklanin terus atau mungkin di mana ya. Kemudian gara-gara orang itu kena iklan terus kan lama-lama penasaran, betul nggak? Ketika dia penasaran, dia nyarinya di Google. Nah makanya ketika dia cari di Google, dia akan atau mereka akan memilih keyword yang tepat, ya, akan memilih keyword-keyword yang memang sesuai, gitu. Jadi misalnya peppermint tadi ya, mungkin keyword yang mereka akan cari bisa obat flu alami, gitu. Atau mungkin kalau yang udah tahu langsung aja peppermint essential oil, ya, atau mungkin solusi praktis untuk flu. Itu nanti kita kalau misalnya, Mas, saya bingung kira-kira kalau jual produk Essenzo misalnya, itu kira-kira keywordnya apa ya yang tepat? Tenang aja, itu kita bisa lakukan yang namanya riset keyword, ya. Yang kedua, ini ada namanya bidding, ya, strategi bidding. Jadi bidding itu kalau bahasa Indonesia mungkin lelang ya. Jadi Google itu kita juga melakukan yang namanya bidding ke Google. Jadi kita minta ke Google jadi di Google itu ada istilahnya namanya indikatornya itu namanya cost per click. Jadi ketika kita beriklan, kita habis 100.000 katakanlah ya. Dari 100.000 itu berapa yang ngeklik? Ya misalnya dari 100.000 ada misalnya ada 100 yang klik. Ya berarti kan cost per kliknya atau biaya per kliknya Rp1.000, betul ya? Nah, kita bisa minta ke Google untuk lelang cost per kliknya itu kita minta berapa. Nah, itu kita bisa minta. Dan yang namanya bidding ini ada strateginya agar iklan Anda bisa muncul di halaman pertama. Oh ya, ini satu hal yang paling penting ya. Ketika Anda iklan di Google, yang paling penting khususnya di Google Search ya yang saya bahas malam hari ini, yang paling penting adalah ketika iklan Anda tampil di halaman pertama. Itu yang paling penting ya. Jadi faktor penentu iklan jadi efektif ini ya sebenarnya dalam kata lain agar iklan Anda bisa ada di halaman pertama. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, kira-kira kalau Anda nyari nih ke Google, ya, Anda mungkin mau nyari barang tertentu di Google, mana kira-kira yang bakal Anda klik, ya, website yang muncul di halaman pertama atau di halaman kedua, tiga dan seterusnya. Kira-kira yang mana yang paling mungkin untuk Anda klik, ya? Yang mana kira-kira? Halaman pertama atau halaman berikutnya? Yang pastinya halaman yang pertama, betul kan? Karena memang pada dasarnya sifat konsumen itu memang tidak mau repot, betul ya? Karena udah dapet halaman pertama, ya udah biasanya udah di situ-situ aja. Mereka ngekliknya biasanya di situ-situ aja. Jadi yang kedua, bidding itu juga menentukan agar iklanan itu bisa ada di halaman pertama. Dan yang ketiga, ya, mungkin buat yang sudah ikut training Facebook Ads atau yang sudah nonton video tentang Facebook Ads,
Mungkin sudah sering sekali mendengar istilah ini ya, split testing ya. Ini ujung-ujungnya mau iklan di Facebook, mau iklan di Google, dimanapun kita beriklan, tetap ujung-ujungnya kita harus melakukan yang namanya split testing. Ya, split testing itu mungkin kalau yang belum paham, apa itu split testing? Oke, split testing itu kita membuat iklannya tidak cuma satu. Ya, kita membuat iklannya itu bisa, kita membuat iklannya lebih dari satu intinya gitu. Agar kita bisa tahu iklan mana yang bagus, iklan mana yang kurang bagus. Agar kita bisa membandingkan. Jadi, pastikan split testing juga dilakukan. Nanti Anda mungkin bisa men-split testing dari segi keyword, mungkin Anda pakai keyword jual essential oil sama essential oil peppermint, mana yang lebih bagus. Nah, itu Anda bisa split testing. Ya, nanti saya praktekkan juga caranya di sini. Jadi, terus kemudian mungkin Anda juga bisa split testing dari landing page-nya, mungkin Anda pakai landing page yang tipe A sama landing page yang tipe B, mana yang hasil paling bagus, itu semua bisa kita tracking. Sama halnya dengan Facebook Ads juga. Jadi, ketiga faktor ini merupakan faktor penentu agar iklannya bisa menjadi efektif. Oke, sekarang kita langsung saja ke sesi prakteknya. Jadi pastikan lebih fokus lagi karena sekarang kita betul-betul akan langsung mempraktekannya. Oke, sekarang bagaimana cara kita memulainya? Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semua semuanya sudah punya email Google atau Gmail, betul ya? Ya, khususnya pasti Anda semua kan pakai handphone Android ataupun Apple sekalipun, itu kan semua loginnya semua sudah pakai apa namanya, Gmail ya, email Gmail. Jadi sebenarnya syaratnya cukup mudah, Anda cukup punya Gmail aja, itu Anda sudah bisa beriklan ya. Ini mungkin tampilan yang di layar ini iklan saya yang sudah saya jalankan ya. Terus bagaimana Mas caranya agar bisa masuk ke halaman ini? Ya. Langkah pertama, Anda mungkin bisa ikuti atau mungkin bisa dicatat saja. Ini kalau saya biasanya saya klik ini nih di browser saya, ads.google.com ya. Jadi seperti itu ya. ads.google.com. Ya, jadi Anda langsung klik saja, Anda langsung masuk ke halaman untuk beriklannya. Jadi ini adalah halaman yang muncul ketika pertama kali Anda beriklan di Google. Ya, mungkin ini kalau Anda belum pernah beriklan, Anda belum masuk login dulu ya, Anda harus login dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti tinggal diikuti saja langkah-langkahnya. Nanti Anda ikutin langkah-langkahnya sampai nanti akhirnya nanti Anda bisa mulai untuk beriklan ya. Nanti apa namanya, Anda login dulu. Nanti biasanya sih kalau di awal, saya nggak tahu ya sekarang masih atau enggak. Biasanya kalau di awal tuh ketika kita apa namanya top up saldo ya, top up saldo itu nanti di awal itu biasanya ada bonusnya ya. Jadi kita top up 150, kalau nggak salah sih dulu ada bonusnya 450.000, jadi lumayan ya. Tapi nggak tahu sekarang itu masih berlaku atau enggak. Itu dulu waktu saya mulai pertama kali iklan di Google ya. Mana tahu itu masih ada, itu masih berlaku, itu berarti rezeki buat Anda. Jadi Anda langsung saja manfaatkan. Oke. Ini adalah halaman pertama ketika kita ingin memulai iklan ya. Jadi ini biasanya email Anda sudah ada di sini. Yang kanan atas ini adalah apa namanya, ID dari akun Google Anda. Ya, tenang aja, nanti dalam waktu ya mungkin dalam waktu singkat kita juga akan mengeluarkan videonya. Jadi apa namanya, buat yang ingin mendalami tenang aja, nanti juga pasti akan kita fasilitasi ya. Ini karena memang waktunya cukup singkat karena menjelaskan Google Ads ini tidak bisa, sejujurnya memang tidak bisa dalam 1 jam aja. Jadi saya persingkat aja. Yang paling penting adalah malam hari ini Bapak Ibu punya gambaran dan mulai tahu teknisnya, bagaimana caranya kita Bapak Ibu semua bisa mulai beriklan di Google ya. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari apa namanya, akun Bapak Ibu semua ketika mulai beriklan. Biasanya masih kosong, kalau belum pernah iklan ini biasanya masih kosong ya. Lalu kalau kita mau mulai iklan, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya, Anda bisa klik di bagian campaign ini. Ya, Anda klik di sini, campaign. Lalu nanti di tengah sini, ya, ini ya. Ini ada tombol plus. Ini adalah tampilan awal ketika kita ingin mulai iklan. Itu tombol plusnya itu diklik aja ya, diklik aja. Nanti kita baru bisa akan mulai iklan.
Nah, Anda bisa pilih New Campaign. Ya. New Campaign. Mungkin kalau di Facebook Ads kan juga sama ya, Create Campaign. Ya, sama. Di sini juga sama. Campaign, terus pilih New Campaign. Ya. Buat yang sudah mendalami Facebook Ads, saya kasih tahu aja ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau Bapak Ibu sudah mendalami, sudah paham Facebook Ads, nanti ketika belajar Google Ads, itu lebih gampang ya karena konsep-konsep dasarnya mirip-mirip, cuma beda-beda istilah aja ya. Gitu. Nah, ini adalah goals atau objektifnya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu iklan di Facebook Ads, itu ada objektif, ada traffic, ada video views, ya ada lead generation dan lain-lain. Ini kalau di Google, ya ini adalah objektif atau tujuannya. Jadi tujuan itu ketika kita beriklan di Google, apa sih yang Bapak Ibu ingin dapatkan? Ya, jadi kurang lebih itu. Sama dengan Facebook Ads ya. Kalau sales itu kan berarti kita beriklan untuk mendapatkan langsung ke konversi atau penjualan. Kalau leads ini berarti kan kita beriklan untuk mendapatkan leads. Leads itu mungkin prospek atau mungkin kalau kita bahasakan lebih sederhana, itu database ya. Jadi bisa berupa data email calon konsumen, data emailnya, namanya, nomor teleponnya. Pokoknya leads itu adalah prospek atau mungkin bahasa lebih sederhananya adalah database. Website traffic ya berarti kita menggiring sebanyak-banyaknya orang atau calon konsumen ke website kita ya. Ini ada brand awareness juga, ada product and brand consideration. Oh, ini panjang sekali kalau saya jelaskan satu persatu. Tapi biasanya kalau yang baru mulai pertama kali di awal, itu biasa kita memilih objektifnya adalah website traffic. Ya, jadi agar ketika kita beriklan, orang mencari itu banyak orang yang masuk ke website kita. Ya. Terus di bawah ini ada campaign type. Nah, ini yang tadi saya bilang ya bahwa di Google Ads itu tipe iklannya itu ada banyak ya. Mungkin tadi saya baru sebut dua ya, Google Search sama Google Display Network. Untuk malam hari ini yang kita bahas itu hanya Google Search Network saja. Jadi Bapak Ibu teman-teman pilihnya Search. Ya, jadi kalau Search Network itu kan berarti iklan kita tampil ketika ada orang yang mencari kata kunci tertentu. Maka iklan kita muncul di halaman pencarian Google. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu. Nah, di bawahnya ini kita langsung masukkan website atau landing page kita saja ya. Jadi misalnya ini saya ambil dari dashboard. Jadi misalnya Anda ingin mengiklankan apa nih misalnya ya. Misalnya Anda ingin mengiklankan Peppermint ya, yang paling gampang kan Anda tinggal ambil kan di dashboard tools lalu klik landing page. Jadi buat yang belum tahu, ya harusnya Anda udah tahu sih ya. Di Abdi ini memang kita sudah menyediakan semuanya ya, dari mulai kontennya ya, bahkan Anda dikasih konten tiap hari di bank data ya, pastikan semuanya sudah tahu, dan bahkan landing page-nya, copywriting-nya itu juga kita kasih semuanya ya. Ini mungkin kalau Anda lihat di dashboard saya seperti ini. Mungkin saya login lagi. Ini Anda login, lalu Anda cari landing page Anda masing-masing. Ya, misalnya tadi contoh kasusnya kita ingin menjual Peppermint ya. Anggap saja kita ingin menjual Peppermint ya. Berarti kita pilih tools, lalu landing page. Nah, kita masukkan landing page Peppermint kita aja ya. Misalnya ini nih ya, Peppermint. Peppermint mana nih Peppermint? Peppermint. Nah, ini dia ya. Ini Anda langsung copy paste aja. Di copy seperti ini ya. Copy lalu paste dimasukkan ke sini. Ke websitenya ya. Seperti ini. Sip. Langsung aja ketika Anda sudah masukkan landing page-nya, Anda langsung continue ya. Ini step pertama ya. Step pertama kita menentukan tujuan iklan Google Anda seperti apa, tujuannya mau mendapatkan apa. Di sini saya tujuannya agar sebanyak-banyaknya orang mengunjungi website kita, dan kemudian itu website kita, landing page kita, dan tipe iklannya ya. Nah, untuk network, ini kan ada nih network. Karena tadi kita hanya beriklan Google Search saja, karena kita belum beriklan di network, jadi ini dihilangkan saja. Ya, karena sekedar informasi aja, untuk Google Search Network ini jauh lebih kompleks ya. Jadi Anda untuk yang pemula, saya tidak menyarankan untuk langsung beriklan di Search Network, karena pengalaman dari master-master yang terdahulu yang ketika mereka baru mulai langsung
beriklan search network itu biasanya langsung boncos ya, karena trafficnya tinggi sekali. Ya, kalau Google Search itu kan trafficnya memang tinggi tapi tertarget gitu, hanya orang-orang yang mengetikkan kata kunci tertentu saja. Oke, ini ada, oh ya, ini kita juga bahkan bisa targeting ya, kita mau targetingnya ke orang-orang yang tinggal di mana. Ini biasanya negara ya, Indonesia. Terus di sini Anda bisa klik location option ya. Nah, ini Anda bisa pilih ya, people who or show interest in your targeted location. Ya, jadi Anda pilih ini aja. Jadi orang-orang yang memang tertarik itu adalah memang orang-orang yang orang-orang yang ada di lokasi yang kita targetkan. Kurang lebih seperti itu. Ini bahkan kita juga bisa exclude itu mengkecualikan ya. Jadi kita nggak pengen iklan kita tuh nyampe ke siapa, itu bisa kita lakukan juga. Ini mungkin di Facebook Ads Anda juga bisa Anda juga bisa melakukannya. Ya, untuk bahasa Anda bisa pilih bahasa Indonesia dan Inggris ya. Jadi bahasa ini maksudnya customer kita itu mereka sehari-hari menggunakan bahasa apa ya. Jadi mungkin kalau Anda ngincarnya orang-orang Indonesia, Anda pilihnya Indonesia aja ya. Oke, audience, wah ini sebenarnya cukup panjang ya. Ini juga sebenarnya kita bisa targeting juga seperti Facebook Ads ya, tapi karena ini cukup panjang dan sebenarnya untuk yang paling basic itu Anda tidak perlu melakukan targeting seperti ini, itu udah bisa ya. Anda cuma targeting keyword saja. Jadi soal audience ini akan saya bahas di pertemuan yang berikutnya ya. Jadi tenang aja, soal Google ini mungkin webinarnya bisa jadi berseri ya, mungkin bisa 3-4 seri nanti ke depannya, karena sejujurnya memang banyak sekali ya. Mungkin kalau Anda lihat video Facebook Ads yang di training centernya Abdi itu mungkin juga itu kan serinya juga banyak ya. Ada yang dari mulai video 10 ke atas itu kan semua Facebook Ads tuh, itu ada berserinya ya. Bahkan satu video ada yang 45 menit, ada yang 1 jam ya. Sama Google Ads juga ya, banyak sekali yang bisa kita bahas. Jadi untuk awal kita bahasnya yang keyword saja targetingnya ya. Buat yang masih ada pertanyaan disimpan dulu, nanti ketika sesi pertanyaan langsung ketikan pertanyaan saja di kolom chat ya. Sekarang saya ingin semuanya fokus dulu ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Oke, untuk budget sebenarnya disarankan boleh nggak Mas langsung besar? Ya sebenarnya kalau dibilang boleh aja, tapi memang disarankan di awal itu budgetnya pakai budget yang kecil dulu. Kenapa? Agar Anda bisa tahu dulu hasilnya, Anda bisa ukur dulu, baru kemudian Anda bisa naikkan budgetnya ya, atau mungkin istilahnya scale up ya. Di awal budgetnya cukup kecil dulu ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong suara saya masih jelas nggak? Sebelum saya lanjut nih, ya, saya mau tahu dulu, saya mau ngecek dulu. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas ya? Gambarnya jelas gambarnya? Gambarnya cukup jelas. Tenang aja, nanti ada rekaman ulangnya juga. Jadi buat yang mungkin belum sempat nonton atau mungkin malam ini tidak sempat mempraktekkan, jadi nanti bisa diulangi kembali ya. Mas, baiknya dibuat training lagi aja khusus Google Ads. Wih, boleh nih, boleh ya. Nanti ya bisa jadi ada training Google Ads juga ya. Tapi ini pokoknya tujuan saya malam hari ini memperkenalkan dulu ya. Karena nantinya ketika Bapak Ibu teman-teman sudah tahu konsepnya, sudah paham dasar-dasarnya, nanti ketika ada training sekalipun itu akan lebih gampang ya. Tidak dari nol lagi belajarnya. Itu yang paling penting tuh. Ya, karena Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti ingin kan ketika datang training itu benar-benar udah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi yang sekarang saya lakukan adalah memperkenalkan. Ya, untuk budget yang saya sarankan di awal itu adalah minimal di angka 100.000 dulu per hari. Ini bedanya budget di Google dengan di Facebook. Ketika kita klik budget kita, ya kita masukkan budget kita 100.000 misalnya per hari di Google, ya. Itu belum tentu habis 100.000-nya di hari itu. Ya banyak sekali faktornya membuat budget kita tidak habis 100.000. Mana tahu yang kepake itu cuma 50.000 atau mungkin cuma 20.000 atau mungkin nggak kepake sama sekali. Ya tergantung iklan kita ada yang ngeklik atau enggak. Iklan kita ada yang nyari atau enggak. Semakin banyak yang ngeklik, semakin budgetnya akan terpakai habis.
Kalau tidak ada yang ngeklik atau yang ngeklik sedikit, ya itu budget kita terpakainya juga sedikit atau mungkin bahkan tidak terpakai sama sekali. Ya, jadi ini yang jadi pembeda antara di Facebook dengan di Google. Kalau di Facebook kita 100.000 per hari ya 100.000 habis. Betul ya? Tapi kalau di Google itu tidak, tergantung dari berapa banyak yang klik. Ya. Oke, ini kita bicara sekarang kita masuk ke bidding. Ya, bidding ini kita tadi yang saya bilang ini kita melakukan, bisa dibilang kita melakukan yang namanya lelang. Ya, lelang itu ya kan ini ada bidding. What do you want to focus on? Jadi maksudnya fokus Anda tuh mau kemana? Ini bisa kita pilih. Anda bisa kalau beriklan, ketika kita beriklan, Anda fokusnya tuh ingin Google itu mengoptimasikan iklan Anda tuh kemana arahnya? Apakah ke klik atau ke konversi ya atau impression? Impression itu kan berarti cuman tayang aja iklannya ya. Tapi kalau klik itu kan berarti kita minta ke Google mengarahkan agar orang-orang tuh ngeklik iklan kita. Ya jadi itu kita bisa ibarat kata kita bisa minta ke Google. Ini saya sarankan pilihnya klik saja. Ini bahkan untuk bidding Anda bisa set maksimumnya berapa. Jadi ini tips dari saya. Tips ini mungkin terlihat sederhana, tapi ketika Anda praktekkan, ini dampaknya bisa besar sekali buat Anda semua, khususnya yang iklan Abdi ataupun yang iklan Essenzo. Ini bisa memberikan dampak nantinya iklan Anda atau landing page Anda bisa ada di halaman pertama pencarian Google atau Google Search ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya landing page Anda ada di halaman pertama. Ya, berapa banyak orang yang masuk ke landing page Anda? Berapa banyak yang masukin email, berapa banyak yang closing. Ya, Anda kebayang ya. Jadi efek dari iklan atau landing page Anda ada di halaman pertama yaitu ya, itu akan membuat traffic yang masuk ke landing page Anda akan lebih maksimal lagi, akan lebih banyak lagi. Nah, untuk bidding ini tidak boleh sembarangan ya. Jadi mungkin bahasa gampangnya adalah kan Google itu punya untuk keyword tertentu, itu kan pasti punya rata-rata bidnya. Jadi misalnya kita tadi mau iklan peppermint ya, kita mau iklan peppermint, kata kuncinya jual peppermint essential oil. Ini misalnya. Nah, orang-orang yang mencari peppermint dengan kata kunci tersebut, itu kan semua pasti kebalik. Orang-orang yang mengiklankan peppermint dengan kata kunci tersebut, itu kan pasti mereka bersaing, betul nggak? Untuk bisa ada di halaman pertama, kan mereka bersaing, betul nggak? Dan saingannya kan nggak cuma sedikit, itu bisa jadi ribuan bahkan jutaan website. Nah, gimana caranya agar Google bisa menampilkan iklan kita di halaman pertama? Salah satunya dengan bidding ini. Jadi, misalnya rata-rata cost per klik dari kata kunci tersebut, misalnya rata-rata 1.000, ya, 1.000 rupiah. Gimana cara tahu rata-ratanya? Ya, itu nanti ada bahasan tersendiri, itu namanya riset keyword. Jadi kita bisa riset kira-kira kalau kita mau jual peppermint, kira-kira keyword apa aja sih yang cocok untuk kita gunakan. Nanti kalau memang sempat. Nanti kalau nanti setelah ini nanti akan saya share bagaimana caranya. Jadi misalnya rata-ratanya itu di 1.000. Nah, saran saya Anda naikkan sedikit dari rata-rata. Kenapa? Agar iklan Anda bisa muncul ke halaman pertama. Gitu. Kalau Anda di bawah rata-rata, itu biasanya iklannya tidak muncul. Ya, jadi misalnya rata-rata 1.000, cost per kliknya. Gimana cara Anda tahunya? Nanti Anda bisa lakukan yang namanya riset keyword. Nanti saya kasih tahu setelah ini. Anggap saja 1.300 ya. Jadi ini Anda ibaratnya melakukan lelang, Anda minta ke Google agar iklan kita bisa muncul lah. Karena rata-rata kliknya itu di atas rata-rata dari orang rata-rata, kurang lebih begitu ya. Oke, ini banyak sekali kalau saya bahas, ini mungkin bisa sampai subuh nih kalau saya bahas semua ya. Jadi saya bahas dari yang basic-basicnya dulu. Tenang aja, nanti ini akan berlanjut. Pasti saya yakin di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua banyak yang cukup excited dengan materi ini karena mungkin ini hal baru ya, atau mungkin yang sudah belajar-belajar akhirnya mendapat pencerahan, akhirnya ada bahasan Google Ads ini yang saya tunggu-tunggu ya. Ya, saya yakin ada yang seperti itu, jadi tenang aja, ini nanti akan berseri ya. Terus ini di bagian sini, ini kita menentukan extension-nya. Jadi extension itu apa? Ya, ini saya coba jelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Ya, jadi Anda kalau misalnya ngelihat iklan di Google, misalnya Anda mencari sesuatu di Google, misalnya
peppermint essential oil. Terus di bawahnya itu ada tulisan-tulisan kayak misalnya apa kata pelanggan kami. Terus mungkin di bawahnya ada lagi tulisan galeri foto produknya. Terus di bawahnya ada tulisan mau jadi reseller, dengan profit yang cukup besar. Jadi itu kayak semacam penawaran apa namanya halaman-halaman yang yaitu untuk melanjutkan iklan kita. Jadi kalau saya bahasakan sederhana itu ya apa namanya lanjutannya lah. Jadi ketika kita beriklan, ya ketika iklan kita muncul di Google, website kita muncul, itu ada keterangan-keterangan yang bisa membuat Anda dapat informasi lebih banyak lagi. Ya jadi extension ini adalah keterangan-keterangan yang bisa Anda tambahkan untuk apa namanya agar Anda bisa mempromosikan, agar orang bisa tahu mungkin bisa tahu manfaat produk kita, value produk kita, ya dan lain-lain itu Anda bisa tambahkan di sini ya. Ini bahkan Anda bisa menambahkan phone number ya, nomor telepon. Ini ketika Anda tambahkan nanti ya kalau Anda iklannya bagus siap-siap aja nanti banyak yang telepon ya. Pengalaman dari master-master sebelumnya menambahkan nomor telepon di sini banyak aja yang telepon ya. Ini sebenarnya kalau mau Anda tidak tambahkan ini juga nggak masalah karena ini untuk yang lebih lanjut lagi. Misalnya Anda ngerasa, aduh sulit kayaknya, saya juga masih belum ada bayangan. Nggak apa-apa, itu langsung diklik continue aja. Justru yang paling penting itu di bagian sini. Ya, ini yang paling penting. Yaitu di bagian keyword. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagaimana caranya menentukan keyword. Ya. Oke, ini adalah halaman untuk kita menentukan keyword. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang bingung, gimana sih caranya dapat keyword yang tepat? Anda bisa lakukan yang namanya riset keyword. Ya, ini cukup sederhana sekali. Anda tinggal ini aja, tinggal klik tools. Kan di samping kanan tuh, bukan di samping kanan, di atas itu ada tulisan tools, ya. Terus di klik paling bawah itu ada tulisan planning, ya. Nah itu ada kan, itu Anda langsung klik planning. Ada yang namanya keyword planner. Jadi keyword planner ini penting sekali karena kita balik lagi, kita yang namanya beriklan, kita berbisnis itu kita tidak bisa hanya asumsi-asumsi aja. Mungkin menurut Anda kayak, wah ini kayaknya keyword apa namanya belajar bisnis digital, misalnya Anda lagi iklan Abdi, kayaknya keyword belajar bisnis digital nih kayaknya bagus deh dicari orang. Atau Anda mengira-ngira kira-kira orang nyarinya apa ya. Nah itu kita bisa riset sebenarnya. Jadi tidak kira-kira lagi. Karena yang namanya iklan, namanya kita berbisnis itu kan itu semua kita jalankan itu semuanya by data ya. Jadi tidak ada lagi kira-kira. Jadi Anda tinggal pilih aja keyword planner ya. Ketika Anda pilih keyword planner, nah ini salah satu rahasianya kenapa iklan Anda bisa efektif, kenapa iklan Anda bisa muncul ketika dicari. Oke, kita tunggu. Ini masih loading ya. Jadi Anda bisa meriset apa kata kunci yang paling tepat untuk produk Anda. Dan Anda bisa tahu nih kira-kira kalau keywordnya, misalnya saya tambahkan ya di sini, kira-kira kalau keywordnya peppermint saja dengan jual peppermint itu mana yang lebih banyak dicari? Ini Anda bisa cari di sini ya. Mungkin malam hari ini bahasan saya sampai di sini dulu ya. Karena sebenarnya setelah Anda cari keyword itu Anda tinggal menentukan apa namanya, tinggal bikin tulisannya ya. Kata-kata untuk kata-kata iklannya lah. Mungkin bahasa kalau di Facebook Ads itu copywriting-nya ya nanti setelah ini. Anda bisa discover new keywords ya. Jadi keyword ya balik lagi ya. Jadi kita apa namanya orang mencari produk kita, produk Anda itu dengan mengetikkan sebuah kata kunci. Jadi misalnya contoh jual peppermint. Biasanya orang kalau nyari peppermint, misalnya dia kena iklan peppermint nih di Instagram atau di Facebook. Terus dia penasaran, dia klik di Google biasanya apa? Oke, anggap aja peppermint. Oke. Terus ada mungkin apalagi jual peppermint essential oil. Apalagi bahkan Google juga bisa ngasih saran buat kita. Oh, kalau kamu nyarinya ini nanti ini loh keyword-keyword yang saya sarankan kamu untuk coba pakai karena ini banyak digunakan orang. Kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan Google juga bisa ngasih saran ke kita untuk kata kunci apa aja sih yang bagus untuk dipakai ketika kita menjual suatu produk ya. Terus misalnya sakit kepala misalnya. Karena gini, ini nanti
walaupun keywordnya sakit kepala, nanti ada orang nyari jual obat sakit kepala, itu nanti bisa muncul juga. Ya, itu nanti bisa muncul juga karena nanti untuk nanti soal keyword nanti akan saya bahas lebih detail di bahasan berikutnya. Tapi intinya Anda bisa ketikkan mungkin tadi cuma satu kata yang umum, Anda bisa juga ketikkan yang lebih spesifik. Jadi misalnya solusi praktis sakit kepala misalnya. Ya, Anda enter. Misalnya Anda udah ketemu 4 keyword ini, ya, lalu Anda bisa langsung mendapatkan hasilnya. Klik get results. Ya, nanti di bawah sini, ya, di sini tepatnya, ini nanti akan muncul nih. Ini yang paling penting, yang hal pertama yang harus diketahui dulu, ya, kalau Anda mau meriset keyword. Nah, di sini Anda bisa lihat keyword-keyword apa saja yang relevan dengan produk yang kita jual. Jadi misalnya tadi contoh kasus saya, itu ingin menjual peppermint di Google. Ya, ini ada data statistiknya, bahkan ini per bulan nih, dari November 18 sampai dengan Oktober 2019 kemarin. Ini angka pencariannya, ya. Di bawah sini, ini bahkan lebih detail lagi. Ini per keyword ya. Jadi misalnya, ini bacanya gimana Mas? Ya, ini misalnya ada keyword atau kata kunci eh, jual peppermint essential oil. Anda bisa cek di sini, ada tulisannya average monthly searches. Jadi kurang lebih dalam 1 bulan itu cuma ada 10 pencarian, ya. Berarti kan sedikit, betul ya? Di sini ada competition. Competitionnya ini di sini high. Ya, high itu berarti tinggi. Berarti persaingannya cukup ketat. Terus ini di bawah ada peppermint, pencariannya 6.600. Ini competitionnya low. Jadi persaingannya rendah. Nah, keyword seperti apa yang saya sarankan Anda untuk pilih, ya? Keyword itu adalah yang Anda pilih, usahakan keyword-keyword yang pencariannya banyak, tapi kompetisinya rendah. Nah, ini kan banyak nih. Ya mungkin kalau Anda main di kata-kata yang lebih umum, ya kayak peppermint, essential oil, itu mungkin kompetisinya atau tingkat persaingannya tinggi. Jadi kalau tingkat persaingannya tinggi, mungkin Anda nanti harus ngatur atau mengatur bid atau lelangnya itu harus lebih tinggi daripada rata-rata, ya. Ini bahkan ada angka rata-ratanya juga ya. Jadi ini ada angka rata-ratanya bid paling tinggi itu di 2.300. Oh, ini yang paling rendah 2.300. Ini yang paling tingginya di 2.700. Oke, ini untuk keywordnya. Jadi yang saya sharingkan malam hari ini adalah hal-hal basicnya dulu. Sebelum Bapak Ibu nanti praktek lebih lanjut, ya, beriklan lebih lanjut, pastikan pahami dulu hal-hal basicnya seperti ini. Karena ini kalau Bapak Ibu ini paham, nanti kelanjutannya ke depan ini akan jadi lebih mudah. Ya, nanti selanjutnya langkah setelah ini ya Bapak Ibu tinggal menentukan ininya ya, copywriting-nya atau mungkin yang tampil itu seperti apa. Ini saya kasih contoh dulu ya, ke Anda misalnya ya. Ketika saya mencari, misalnya saya adalah saya sering banget saya kena iklan Abdi di Instagram atau di Facebook. Terus saya penasaran di Google, saya cari Akademi Bisnis Digital. Ya. Terus, nah ini kan banyak sekali yang muncul ya. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan saya dan bisa dibayangkan kan ada di halaman ketiga, trafficnya besar sekali ya. Ya, jadi ini nanti langkah berikutnya tadi setelah setelah tadi kita menentukan keyword, kita nentuin ininya nih, kalimat depannya mau apa, terus kalimat setelahnya apa, terus nanti copywriting di bawahnya ini mau seperti apa. Itu nanti langkah berikutnya. Ya. Nanti tenang aja, mungkin malam hari ini karena memang waktunya sangat terbatas, saya juga tidak bisa menjelaskan semuanya karena ya untuk menjelaskan satu bagian saja dari Google Ads saja itu butuh waktu yang panjang ya. Jadi tidak singkat, tidak bisa dijelaskan hanya dalam 1-2 jam. Oke, sebelum kita masuk ke sesi ketiga, yaitu ke bagian ketiga maksudnya, ke product knowledge, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin saya hanya akan menjawab 2 pertanyaan saja, karena sudah mau jam 9. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung komen aja di kolom chatnya ya, langsung komen.
Oke. Mau dong di training Google Ads? Iya, tenang aja. Ada video rekamannya kan Mas? Saya baru gabung 15 menit yang lalu, belum paham? Ya, ada kok. Ya, tolong kasih rekamannya. Ini ada siaran ulangnya. Ada, tenang aja ya. Keren, oke. Ya, keren. Tapi kalau nggak dipraktekin, nggak keren jadinya ya. Jadi pastikan dipraktekkan. Dan pastikan ikutin satu demi satu ya materi-materinya. Karena nanti ini akan berseri. Ini akan akan berkelanjutan. Mungkin minggu ini saya bahas bagian yang paling basic, nanti minggu depan kita mulai praktek yang lebih dalam lagi. Oke. Ajarin juga cara setting ads-nya dari awal. Ya, oke. Karena webinar kali ini kan sebenarnya kita membahas sesuatu yang lebih expert, sesuatu yang lebih lanjut lah. Jadi mungkin kalau yang hari Selasa kemarin itu hal-hal basic, nah yang hari Kamis itu kita khusus membahas yang lebih lanjut. Jadi pastikan saran saya sebelum webinar hari Kamis itu sudah mempersiapkan diri dulu, mungkin udah nyoba-nyoba iklan ya, atau mungkin udah udah ngulik-ngulik dulu sedikit. Nah, baru nanti saya yakin ketika Anda udah nyoba, udah ngulik-ngulik dikit, pasti akan banyak sekali pertanyaannya. Oke, sekarang kita langsung ke sesi berikutnya ya. Oh ya, saya mau kasih gambaran dulu ya. Kalau Anda melakukannya secara konsisten, ketika nanti Anda belajar, Anda lakukan konsisten, apa yang akan Anda dapat ya. Ini kalau kita bicara reseller dan juga dari produk ya. Anggap aja kita bicara reseller dulu. Ya, ketika bagaimana statistiknya? Kan tadi saya udah kasih tahu tuh ya bagaimana cara iklan ya. Terus nanti lebih detailnya Anda akan pelajari lebih lanjut. Nah, Anda bayangkan, ini yang saya biasa lakukan, itu budget iklan saya itu belum besar Bapak Ibu, baru 100.000 aja per hari. Ya, dari 100.000 tersebut, anggap saja kalau masuk landing page itu kan paling murah cost per emailnya kan sekitar 12.000, betul ya? Berarti kurang lebih ada 8 orang yang masuk ke dalam My Leads Anda. Nah, dari 8 orang tersebut, itu biasanya, ini biasa yang saya lakukan ya, biasanya 20% yang akhirnya jadi reseller. 20% itu sebenarnya bukan angka yang besar. Kenapa? Karena orang yang masuk lewat Google itu udah lebih hot. Tadi ya, bahasan di awal. Orang yang masuk ke Google itu orang yang lebih tertarik, orang yang lebih hot. Jadi, kurang lebih Anda bisa dapat 2 reseller tuh per hari. Berarti kalau 2 reseller per hari, 1 bulan Anda bisa dapat berapa reseller? Ya, tinggal 2 kali 30 ya. Kurang lebih Anda bisa dapat tambahan sekitar 60 reseller per bulan dari Google Ads. Kalau Anda bisa mendapatkan ini semua, ketika Anda praktek lalu Anda bisa mendapatkan ini semua, menarik untuk dilakukan? Berharga untuk dilakukan? Ya, pastinya kan. Nah, kalau memang berharga, kalau memang menarik, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Nanti minggu depan, tenang aja, minggu depan akan ada materi yang lebih lanjutnya. Dan nanti tenang aja kalau ada pertanyaan, mungkin setelah ini masih ada pertanyaan setelah webinar, Bapak Ibu teman-teman bisa chat aja ke admin support kita di Telegram ya, nanti akan dipandu ya, tapi ingat pertanyaannya sesuai dengan yang malam ini aja ya. Jadi maksudnya kalau yang tanya Google ya sampai sini dulu aja ya, karena kan yang dibahas baru sampai sini ya, jadi pertanyaannya juga sampai sini dulu aja ya. Untuk pertanyaan yang lebih lanjut nanti dijawabnya ya di sesi berikutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Sekarang kita langsung masuk ke sesi produk ya, sesi product knowledge. Jadi di sesi product knowledge ini saya akan menjelaskan beberapa produk yang memang bisa dikatakan best seller ya. Nah, apa saja? Nah, ini ada beberapa produk yang ingin saya kasih sedikit product knowledge-nya ke Bapak Ibu semua karena ini sudah jam 9, jadi saya singkat aja, yang penting intinya dapat ya. Ini adalah salah satu produk yang paling laku juga, jadi saya tahu paling lakunya ya, saya lihat datanya juga, dan ketika saya training, saya bawa produk ini selalu habis ya, bahkan orang tuh selalu mengincar ini duluan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ini ada madu couple. Wah, ini luar biasa nih ya. Tapi ini ingat ya, sekali lagi, ini buat Anda yang sudah punya pasangan yang sah ya, suami istri. Oke? Ini efeknya ya saya dengar dari member-member lain, dan memang efeknya itu memang bagus banget ya. Jadi diminum sebelum 1 jam sebelum. 1 jam sebelum ya, tahulah ya. 1 jam sebelum apa ya. Itu kan saya juga agar tahu ini bagus atau tidak, ya saya juga harus coba sendiri ya. Emang
kalau saya boleh bilang satu kata, itu efeknya cukup cukup jos ya. Jadi memang madu yang diformulasikan khusus bagi pasangan suami istri untuk meningkatkan gairah dan menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Ya, jadi memang ini kita formulasikan untuk itu. Nah, manfaatnya apa saja? Ya, ini Anda mungkin bisa baca untuk menambah atau meningkatkan keperkasaan pria, menambah vitalitas, menjaga kebugaran, dan juga memperkuat sumsum tulang. Ya, penggunaannya Anda bisa pakai ya kalau mau 3 kali sehari sebenarnya juga boleh, tapi ya anjurannya 1 sendok teh saja ya, 3 kali sehari. Karena manfaatnya tidak hanya untuk itu saja, tapi bisa juga untuk menjaga kebugaran juga ya. Jadi ini bukan obat kuat, karena kan kalau obat kuat kan kesannya diminum kalau emang lagi perlu aja, enggak. Tapi ini benar-benar efeknya tidak hanya ke arah gairah atau seksualitas saja, tapi ini bisa kebugaran, stamina, dan di luar itu pokoknya. Oke, ini madu kapel. Nah, yang berikutnya ini ada madu propolis. Ya, ini bisa dibilang madu sapu jagat ya. Ini mungkin Anda bisa baca di sini. Madu dengan propolis, royal jelly, dan bee pollen. Jadi ini saya juga pakai juga. Ini bagus sekali. Biasanya kalau buat Bapak Ibu yang tahu aktivitas saya tiap Sabtu Minggu itu saya ngapain aja, biasanya tahu capeknya saya itu gimana ya. Saya minum propolis ini ya, alhamdulillah itu walaupun training 8 jam, habis itu kadang-kadang saya juga suka lanjut workshop malamnya, besoknya pagi training lagi, terus besoknya lagi pulang. Itu alhamdulillah kuat-kuat aja. Alhamdulillah semenjak konsumsi propolis ini, ya alhamdulillah jadi jarang banget sakit ya. Alhamdulillah saya juga bersyukur ini bisa sangat banyak membantu. Ya, kegunaan atau manfaatnya apa saja, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, membuang racun, ya, mendetoks. Jadi kenapa daya tahan tubuh kita bisa jadi lebih kuat? Karena memang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dibuang. Ya, daya tahan tubuh kita itu bisa jadi kenapa lemah? Karena memang masih banyak racun di tubuh kita. Ya, bahkan ini bisa jadi antibiotik alami, antioksidannya juga tinggi, dan juga nutrisinya itu tinggi sekali. Jadi biasanya nih untuk orang-orang yang sakit apapun, biasanya saya menganjurkan propolis ini. Ya, tapi ingat sekali lagi, semua madu yang tadi saya jelaskan itu memang tidak disarankan, atau mungkin untuk wanita hamil dan menyusui itu harap dikonsultasikan dulu ke dokter atau ke ahli kesehatan ya. Jadi kenapa? Sekali lagi saya jelaskan, karena memang wanita hamil dan menyusui itu kondisi tubuhnya berbeda. Ya, mereka tidak sama dengan mungkin kita atau orang lain yang tidak hamil atau tidak menyusui, itu kondisi tubuhnya itu jauh berbeda ya. Jadi kondisinya tidak sama, jadi karena kondisinya tidak sama, otomatis metabolisme tubuhnya juga berbeda, hormon dalam tubuhnya juga berbeda. Jadi untuk pemakaiannya dikonsultasikan dulu ya. Kita tidak menganjurkan untuk ibu hamil itu boleh, tidak ya. Semua balik lagi, semua harus dikonsultasikan dulu. Oke. Berikutnya tadi ada couple, propolis, berikutnya slimming ya. Ini salah satu yang paling favorit ya, primadona banyak orang. Saya kalau lagi event ya, itu saya bawa banyak sekali madu slimming, madu propolis, itu pasti habis ya. Saya bawa berapa pun pasti habis. Mau saya bawa dikit, saya bawa banyak, pasti habis. Karena memang madu slimming ini memang sudah terbukti bisa membantu, apalagi mungkin kemarin Bapak Ibu teman-teman sudah lihat ya testimoninya di Telegram, itu memang banyak sekali. Dan di luar itu ya saya juga kenal dengan teman-teman saya yang konsumsi ini ya, itu berat badannya bisa turun sekitar 10-20 kilo ya dalam waktu ya 1-2 bulan ya. Jadi memang ini cukup ampuh, apalagi kalau Anda mengkombinasikan dengan Seraplus ya. Slimming ini cocok dikombinasikan dengan Seraplus. Kenapa? Karena Seraplus itu kan minuman serat ya, untuk mendetoks. Ya, jadi sebelum Anda minum slimming, pastikan didetoks dulu ya semua. Karena kan tiap hari kalau Anda sadari Anda makan yang berlemak, betul nggak? Ya, yang minyak. Pasti Anda kalau makan sesuatu pasti senang dengan segala sesuatu yang semuanya digoreng, bener nggak? Ayam goreng, ikan juga digoreng, ya pokoknya segalanya dikasih minyak ya, digoreng ya. Nah itu semua masuk tuh ke tubuh tiap hari. Nah pertanyaannya, pernah dibersihin nggak? Itu kan pertanyaannya. Nah
Itu cukup mudah membersihkannya dengan Sera Plus. Nah, habis itu baru Anda kombinasi dengan Slimming. Kombinasi Slimming dan Sera Plus itu sudah banyak memang terbukti bisa membantu menurunkan berat badan ya. Oh ya, satu lagi, ini buat Anda yang mau jualan. Nah, ini saya juga mau kasih hadiah nih. Saya mau kasih hadiah spesial buat Anda yang hanya untuk Anda, sekali lagi ya, hanya untuk Anda yang ikut webinar malam hari ini aja. Jadi, buat Anda yang suka jualan, sebenarnya yang jualan produk ya, khususnya yang udah jualan, pasti ketika Anda menjual madu yang tadi 3 itu ya, Slimming, Couple, dan juga Propolis, itu biasanya lebih mudah menjual madu ya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang tuh udah tahu madu itu bagus. Ya, orang nggak perlu diedukasi lagi, udah tahu madu itu bagus. Nah, bedanya di kita, madu kita ada beberapa varian. Ada yang bisa untuk menurunkan berat badan, ada yang untuk sapu jagat, yang bisa untuk semuanya, sama yang tadi madu Couple, ya untuk pasutri ya. Intinya dari 3 produk tadi, itu varian-varian madu yang memang paling laku atau mungkin bisa kita sebut best seller. Nah, saya mau kasih hadiah khusus buat Anda, spesial untuk Anda yang ikut webinar malam hari ini ya. Kalau sebelum saya kasih nih, kira-kira mau nggak nih kalau saya kasih hadiah khusus atau hadiah spesial buat Anda malam hari ini ya? Coba saya mau tahu dulu nih komen-komennya ya. Saya mau tahu dulu komen-komennya. Mau nggak nih kira-kira? Ini bisa dibilang amat sangat menguntungkan untuk Anda. Ya, kalau Anda tidak ambil ini akan sangat rugi sekali ya. Mau kira-kira? Mau ya. Nih banyak sekali yang mau nih pasti nih ya. Mau. Waduh ya. Oke, saya langsung aja untuk mempersingkat waktu. Jadi kabar baiknya Anda sudah bisa melakukannya malam hari ini. Jadi apa hadiahnya untuk Anda? Ya. Oke, saya langsung tunjukkan aja. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan madu-madu ini, ya. Anda bisa langsung mendapatkan madu ini dengan promo buy one get two, ya. Anda beli 1, Anda dapat 2, ya. Dan itu berlaku kelipatan, ya. Coba Anda bayangkan gini aja ya, Anda beli 1 dapat 2, Anda beli 5, Anda dapatnya 10, Anda beli 20, Anda dapatnya 40, 50 dapatnya 100 dan seterusnya, ya. Tapi ingat sekali lagi, ini cuma hanya untuk yang ikut webinar malam hari ini ya. Nah, gimana kira-kira? Luar biasa? Atau masih mau lagi yang lebih? Nih saya kasih tahu nih ya. Saya kasih tahu betapa luar biasanya promo ini. Dan kalau Anda tidak manfaatkan, bisa saya pastikan Anda rugi sekali. Kenapa? Karena ya Anda coba perhatikan hitung-hitungan dari saya ya. Anggap saja Anda beli, bahkan, oh iya, tadi saya lupa bilang. Anda beli buy one get two dengan harga spesial pula. Jadi sudahlah buy one get two, harga spesial pula. Aduh, ini benar-benar luar biasa sekali dan ini tidak akan ada lagi setelah ini. Jadi Anda langsung take action aja, Anda langsung ambil, Anda langsung beli. Bayangkan seperti ini. Anda beli madu Slimming aja. Anggap aja, oke, saya gini, karena madu Slimming ini salah satu yang memang paling laku. Saya ada beberapa konsumen saya, dia sekali beli itu 40 ya. Itu sekali beli 40. Saya juga bingung loh, kok banyak banget belinya sampai 40. Ya ini Mas, gara-gara saya nawarin ke dia punya salon kan kebetulan. Dia punya salon, konsumen salon saya tawarin aja. Satu orang minum terus berat badannya turun, nyebar ke yang lain. Jadinya sekali order tuh bisa 40. Bahkan waktu saya di event itu ada yang beli sampai 100 ya. Jadi itu pastikan ambil sekarang, ini luar biasa sekali, bahkan Anda tidak bisa dapat di kesempatan yang lain ya. Saya kasih tahu aja, ini harganya harga khusus kalau di dashboard itu beda harganya, sudahlah harga khusus buy one get two, berlaku kelipatan pula ya. Jadi Anda langsung ambil saja promonya, itu ada paket-paketnya. Ini mungkin saya bisa tunjukkan. Anda sudah bisa masuk ke dashboard Anda, itu ada promo diskon. Nah, coba Anda cek di dashboard app di Anda masing-masing. Ya, saya tunggu. Coba Anda cek. Anda bisa langsung ambil ya. Jadi paket promo yang pertama ini kombinasi. Jadi kita paketnya ini adalah paket kombinasi ya. Buy one
gitu. Jadi ketika Anda beli paket yang pertama ini, Anda akan, misalnya Anda beli satu paket ini, ya, berarti Anda dapatnya 2 slimming dan 2 propolis dengan harga 350.000. Coba bayangkan, kurang kurang enak apa ya? Ketika Anda jual, itu Anda tahu nggak berapa uh, keuntungan yang bisa Anda dapat. Terus satu lagi, biasanya kalau Anda beli buy one get two, ya, itu masuk omset nggak? Nggak masuk. Ini kabar baiknya masuk omset Anda juga. Ya, bisa dibayangkan luar biasa sekali promo ini dan Anda rugi sekali kalau Anda tidak manfaatkan ini. Saya kasih tahu aja. Misalnya, Anda beli paket satu. Ya, Anda beli paket satu. Anda beli paket satunya 10. Berarti Anda habis uang berapa? 3.500.000. Nah, produk yang Anda dapatkan itu apa aja? Berarti Anda dapat 10 slimming dan 10 propolis. Betul ya? 10 slimming dan 10 propolis itu berapa kalau dijumlah? Dihitung harga konsumen. Ya. Harga konsumen ya. Anggap aja slimming itu Anda jual 210 ya, slimming. Propolis juga sama, 210. 210.000 kali 2, 420.000 dikali 10, 4.200.000. Anda cuman modal 3 jutaan, tapi dapat produk 4.200.000. Wah, itu untung sekali. Jadi pastikan kalau Anda tidak mengambil, Anda rugi sekali. Jadi pastikan langsung ambil aja. Ya, apalagi ini ada yang paket 4, ini tiga-tiganya. Anda kalau beli 10 nih, dapat 30 berarti, ya. Karena kan kalau belinya kalau misalnya ini kan kalau belinya beli satu paket kan dapatnya 6. Berarti kalau 10 dapatnya 60. Oh, 60 maksudnya. Salah tadi ya. Bukan 30. Jadi ini bisa dipastikan ini untungnya luar biasa kalau Anda mengambil, apalagi buat Anda yang suka jualan madu. Ini mau Anda jualan offline, Anda jualan online, ini gampang sekali, mudah sekali karena memang saya udah buktiin bisa jual madu itu cukup mudah ya, apalagi ibarat kata cuman modal testimoni aja, karena saya pribadi kan udah nyoba juga, apalagi kalau Anda udah nyoba. Jadi saran saya Anda coba dulu, buat yang belum coba Anda coba dulu ya. Karena kalau Anda tidak coba, ya jujur aja akan sangat sulit menjualnya ke orang lain ya. Jadi pastikan sebelum Anda sebelum Anda jual maksudnya, Anda coba dulu, karena kalau Anda tidak coba Anda juga akan sulit menjual ke orang lain. Nah, promonya sampai kapan? Promonya sampai kapan? Sampai dengan besok siang. Jadi saran saya, order aja sekarang. Order aja dulu sekarang. Ya, kalau bisa langsung transfer, ya agar bisa langsung dikirimkan. Tapi kalau misalnya baru bisa transfer besok karena mungkin udah terlalu malam atau mungkin nggak ada e-banking, nggak apa-apa. Yang penting order aja sekarang. Kalau order sekarang, pastikan transfer sebelum besok siang, ya, sebelum jam 13. Sebelum jam 13.00 itu pastikan sudah transfer semuanya. Ya, jadi pastikan ya, kalau bisa, kalau saya jadi Bapak Ibu semua, ini mas saya udah borong nih ya, karena ya cuman modal sekali nih, khususnya yang paket 4 ya. Saya beli 10 paket itu modalnya cuman 5 jutaan, tapi saya dapat 60 kali 200 itu 12 juta. Waduh. Beli produk 5 juta, dapatnya 12 juta. Aduh, itu bener-bener luar biasa sekali untungnya ya. Saya aja sampai ini benar-benar kepikiran nih, maksudnya ketika saya jadi member tuh benar-benar kepikiran nih, apa saya beli aja gitu ya. Ya pokoknya langsung aja di order sekarang, kalau bisa langsung transfer sekarang, tapi kalau belum bisa nggak apa-apa, order dulu aja nanti agar bisa langsung diproses. Pastikan paling telat transfernya itu besok, paling telat jam 13.00. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ada lagi yang ditanyakan karena sudah mau 9:30. Isi berapa gram madunya? Ya, sekitar 250 gram. Ya, 250 sampai 300. Ya. Mas ulangi, kalau beli paket 1 yang didapat berapa? Oke, paket 1 ya berarti kan dapatnya, kan di sini slimming dan propolis. Kalau beli paket 1 berarti kan dapatnya 2, berarti dapatnya 2 slimming, 2 propolis gitu ya. Kalau belinya 2, paket satunya ada 2, berarti ya dikali 2 lagi ya. Jadi ada 4 slimming, 4 propolis. Wah, itu luar biasa sekali untungnya. Jadi langsung borong saja ya. Tidak borong, wah itu rugi sekali. Jadi langsung diborong, order sekarang ya. Transfernya boleh sekarang ataupun paling telat besok. Oke. Ada lagi? Bisa diminum untuk anak. Oh, kalau anak itu ada madu kids ya.
madu untuk anak itu yang disarankan ya, karena madu-madu ini biasanya dianjurkannya untuk tidak dianjurkan untuk anak-anak ya, jadi biasanya di atas 5 tahun lah baru aman, karena kalau masih anak-anak itu dia kondisi tubuh dan metabolismenya itu juga berbeda sama orang dewasa. Jadi untuk anak ada madu khususnya namanya madu anak atau kids. Oke. Oke. Mas, ngiklan di Google Ads berarti bisa ganti-ganti website atau landing page ya? Iya, betul. Itu yang tadi saya bilang, bisa split testing landing page, bisa split testing dari sisi ads. Ads itu mungkin kalimatnya ya, jadi kalimat pertamanya apa, kalimat keduanya apa, terus kalimat di bawahnya apa, terus informasi apa lagi yang Anda ingin tunjukkan. Jadi misalnya informasi nomor telepon, informasi testimoni customer kami, gitu, testimoni member Abdi, Anda bisa masukkan ke situ, landing page-nya khusus. Jadi memang yang lebih bagus itu ketika Anda beriklan di Google Ads itu nanti Anda kalau misalnya memang kalau Anda bisa Anda bikin landing page sendiri. Oh, gimana caranya? Oh, tenang aja. Nanti saya udah menyiapkan materi khusus kok. Saya udah menyiapkan materi khusus bagaimana membuat landing page sendiri. Wah, ini pasti banyak sekali yang mengincar nih, banyak yang ingin siap-siap ya, ingin siap-siap benar-benar mantengin ya dan praktekkan. Oke. Ada lagi, madunya halal kah? Alhamdulillah sudah halal, sudah dapat sertifikat halalnya dari MUI. Jadi tenang aja, Anda mau jual kemanapun itu sudah halal. Jadi kalau ada orang yang nanya halal atau enggak, Anda sudah bisa jawab dengan mudah, dengan enteng ya, karena udah ada sertifikat halalnya. Oke? Pesan oke, langsung pesan aja. Madu pasak bumi jos. Oh iya, jos banget. Saya juga udah nyoba ya. Karena alhamdulillah udah punya pasangan, udah punya istri. Kalau yang belum, ya cari pasangannya dulu ya. Oke, landing page dari siapkan di dashboard. Ya untuk saat ini di dashboard memang sudah ada landing page-nya. Anda tinggal klik tools saja, tools landing page itu semua produk itu bahkan satu produk satu landing page. Ya kalau untuk Abdi itu ada landing page starter, ground dan lain-lain. Lebih jelasnya, lebih detailnya Anda tonton aja video-video di training center. Oke. Itu saja dari saya karena sudah jam 9:30 ya, udah hampir 9:30. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa jadi manfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa jadi berkah untuk Bapak Ibu semua, dan yang paling penting adalah ayo kita praktekkan bareng-bareng, kita praktekkan semua yang kita pelajari malam hari ini. Karena seperti yang tadi di awal saya bilang, secanggih apapun ilmu yang Anda pelajari, sebagus apapun ilmunya, tapi kalau Anda tidak mempraktekannya, ya itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Anda baru akan mendapatkan hasilnya ketika Anda mempraktekkan. Ya, lebih baik tahu sedikit lalu mempraktekkan daripada tahu banyak tapi tidak dipraktekkan sama sekali. Jadi pastikan yang paling penting setelah ini adalah praktek. Oke, itu saja dari saya. Sama satu lagi untuk yang promonya segera di order, karena kalau tidak saya khawatir akan kehabisan, karena pasti yang nonton webinar ini pasti akan cepat sekali pergerakannya. Apa jangan-jangan ada yang udah transfer nih? Luar biasa ya kalau yang udah transfer, ya, gerak cepat. Ya, tidak mau tertinggal dengan yang lain ya. Memang harusnya seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, mungkin tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita tutup lagi dengan berdoa. Ya, semoga apa yang saya sharingkan bisa menjadi manfaat dan berkah dan bisa dipraktekkan oleh kita semuanya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya dan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Dah semuanya.